bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Indaralabashera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh amat baik yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada pada saat siang hari ini, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kau selamatkan kami, Kau ubahkan kami. Oh, kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kau bawa kami kepada karya keselamatan yang semakin hari kami semakin dibenarkan, dikuduskan, terus diperbaharui jadi baru. Kami akan menjadi serupa segambar dengan Allah. Sebagaimana Engkau ciptakan kami manusia. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kami percaya yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Yang lemah sudah mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kami mendapat jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah kami semua. Terima kasih kami mendapat jawaban di dalam pergumulan kami. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, berfirman-Lah. Pakai hamba-Mu, persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah tidak terbatas. Allah Roh Kudus yang mengurapi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan khusus pada saat siang hari ini. Bahkan menjangkau, melawat kami semua. Sehingga firman-Mu menjadi kebenaran yang kami hidupi. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Oh, Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai kami. Terima kasih, urapi kami semua. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati lewat pujian penyembahan dan dengar firman Allah, katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Wow, terima kasih buat Pak Frankie dan tim Praise and Worship. Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah ada di tengah kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta A.C. Purba. Dan juga Pak Stefan yang menemani kami, Pak Syong, dan juga teman-teman semua. Mungkin di ibadah siang, seperti ibadah pagi, saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Samuel Kusnadi, oleh anugerah Tuhan. Saya bersama dengan Pak A.C. Purba, ada 19 staf BPD termasuk anggota MPL. Yang sekarang masih masa tugas 1,5 tahun lagi ya Pak ya. Gembala, Bapak Ibu Saudara ini setia menemani saya ya. Kita ada 3 orang yang berempat sama saya yang tetap ada di periode kedua. Yaitu Kaperwil 1, Kaperwil 6 dan juga Pak A.C. Purba. Ada banyak mimpi di Banten ini. 8 tahun yang lalu saya kenal dengan Gembala Saudara. Pak, bantu Banten Pak. Nanti Bapak akan diberkati dengan berkat Banten. Bukan hanya materi, saya tahu pasti berkat kelimpahan dalam segala termasuk pelayanan pengembalaan. Dan saya bilang Bapak akan tambah muda kalau ngurusin Banten. Saya melihat 8 tahun ini Pak Purba tambah muda ini. Kerjanya tambah banyak. Ya, kami di Mesbah Pajar gabungan setiap jam 5 sampai jam 6. Gembala saudara ini dipakai Tuhan, memberkati ya puluhan murid Kristus yang setia, bahkan bukan hanya Banten, tapi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan ya, saya juga menikmati ya, di usia seperti ini kok masih menjadi narasumber tanda petik ya, yang juga menjadi berkat lah. Saya memperkenalkan diri saya tadi ya, nama istri saya sudah kembali ke rumah Bapa di surga, saya katakan tugasnya sudah selesai. 42 tahun saya menikah bersama dengan beliau dan tanggal 3 Januari 2021 beliau sudah kembali ke rumah Bapa. Tapi saya harus tetap semangat menjalani hidup karena ada banyak pekerjaan yang Tuhan taruh di hati saya ini belum selesai. Kita harus melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan sampai Tuhan memanggil kita, sampai Tuhan berkata sabarlah engkau hambaku masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Kita seperti menjadi hamba yang harus setia sampai Tuhan panggil ke rumah Bapa. Jadi saya termasuk yang senior lah di GBI, di Banten ini. Di BPD kalau nggak salah saya sudah 20 tahun lebih berkiprah di Gereja Betel Indonesia di BPD Banten. Dan sekarang GBI ini di Banten ini punya visi yang besar lagi, lebih besar lagi. Tadi saya katakan ada 5
BPD di provinsi yang lain yang kita berkolaborasi, yaitu di NTT, Nias, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, bahkan Kalimantan Barat, ada 6 ya. Kami, apa yang kami bisa bantu, kami bantu. Karena saya melihat Indonesia ini sedang dilawat Tuhan. Kaki Dian ada di Indonesia. Jadi hadirat Allah, ya Pastor Yong Gicho sebelum meninggal pun pernah berkata bahwa sekarang hadirat Allah yang kuat itu, yang disebut kaki Dian ya, di antara bangsa-bangsa ada di Indonesia. Nubuat dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri berkata, Indonesia ini akan diberkati, akan mengalami kelimpahan seperti pujian tadi, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ada banyak yang Tuhan akan kerjakan dan gereja Tuhan harus berdiri di depan. Saya sering mempunyai pemahaman, pemimpin kita, eksekutifkah, yudikatifkah, legislatifkah, atau para pemimpin bidang-bidang, para pengusaha yang ada di Indonesia, yang mengelola hasil bumi dan lain sebagainya, mereka itu ada di depan. Dan kita seperti imam-imam yang mendampingi, mengucapkan kata-kata berkat bukan kutuk, mengucapkan kata-kata profetik, supaya apa yang Tuhan kehendaki di Indonesia terjadilah sesuai dengan rencana Allah. Dan ini sedang terjadi. Kita melihat ya bagaimana ekonomi menjadi sesuatu yang hati-hati untuk menanganinya. Kita bersyukur sekali punya presiden, wakil presiden, pemimpin, bahkan menteri ekonomi, menteri yang lain, menteri luar negeri yang baik-baik ya, yang bisa mengelola Indonesia sehingga bisa perform. Sekarang Indonesia ini inflasi sangat kecil dibandingkan negara lain, cuma 3%, betul Pak ya. Di Amerika itu hampir 9%, negara-negara Eropa rata-rata 8%. Bahkan negara yang jatuh, ya kemarin ini kan sudah jatuh tuh, Sri Lanka ya, karena memang bangkrut, harga sudah bisa dikendalikan lagi. Dan negara seperti Turki, negara yang maju juga, inflasinya sudah puluhan persen. Kalau nggak salah lebih dari 50%. Harga-harga goncang dan orang sudah mulai panik. Tetapi Indonesia, karena ada hadirat Allah, ada gereja-gereja yang berdoa, termasuk kita semua umat Tuhan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Tuhan seperti menahan kegoncangan ini. Beda kalau Tuhan hadir. Ketentraman, ketenangan. Kami membaca Alkitab setahun bersama-sama, ya ada 40 orang lah di murid-murid yang Mesbah Fajar gabungan ini. Kami sudah masuk ke negeri, ke negara yang terpecah dari bangsa Israel itu, Israel dan juga Yehuda. Nah ternyata Raja Yehuda kadang-kadang pemimpinnya rajanya bagus, sehingga bangsa itu diberkati. Tapi di Israel rata-rata rajanya jahat. Penyembah berhala, dengar suara istri yang jahat, dan lain sekali, dan lain-lain yang banyak tidak baiknya. Beda dengan Raja Yehuda yang lebih baik. Dan bangsa Israel dihukum Tuhan terus, didisiplin, diserang oleh negara-negara lain. Saya melihat kok Indonesia beda. Ada tanda petik ya, karena mereka dikuasai satu dan lain hal menjadi jahat dan lain sebagainya. Kita doakan supaya mereka berubah. Tapi kebanyakan menurut saya, ada orang-orang benar, orang-orang yang memenuhi bangsa ini, sehingga negara kita bisa dikasihi Tuhan, dilindungi, dijaga. Mana terpikir hasil-hasil dari Indonesia harganya bagus. Indonesia bisa bersaing, negara yang dulu tidak dianggap tahun 98 ya Pak kalau nggak salah. Kita dianggap bangkrut, nggak ada orang mau pinjemin uang sama bangsa Indonesia, termasuk pengusahanya. Sudah dianggap tidak mungkin bisa dipercaya lagi. Tetapi hari ini 24 tahun kemudian Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang tangguh, negara yang diberkati bahkan menjadi berkat. Saya melihat bukan materi yang penting, tetapi kerohanian. Korea Selatan dipakai menjadi negara yang mengirim misioner terbesar sekarang ini. Indonesia pun akan siap nanti memberikan atau mengutus ya tenaga misioneri yang besar juga. Oke. Saya lanjutkan, saya punya anak 2 wanita, anak saya 2 sudah menikah, dan saya punya 1 cucu, sekarang umur 12, mendekati 13 tahun, sudah masuk ya kelas 7 ya SMP. Oke, saya akan menyampaikan firman Allah mengenai pentingnya kesehatan rohani. Karena mengingat banyaknya persoalan, gereja juga mengalami persoalan. Gereja banyak rohaniawan. Ya, agama-agama juga punya rohaniawan. Tetapi kita melihat sekarang persoalan banyak di rohaniawan juga. Enggak menjadi contoh, enggak menjadi teladan. Tekanan kehidupan begitu kuat. Sehingga akhirnya mereka berubah.
menjadi tidak benar, ya. Ini yang membuat kita rindu sekali melihat apa penyebabnya. Ternyata kesehatan rohaninya buruk. Mereka tidak menjadi contoh, bahkan menjadi orang-orang yang memalukan umat yang dibinanya. Ya, termasuk gereja Tuhan harus berjaga-jaga. Ya, banyak gereja sekarang berarti kita fokus kepada yang di dalam. Rohnya, di mana roh Allah tinggal di dalam roh kita. Dalam hati kita. Oleh sebab itu firman Allah berkata, jagalah hatimu lebih dari segala apapun yang patut dipelihara. Pelihara hatimu. Karena dari dalamnya keluar sumber. Jadi kalau hatinya jahat, keluarnya juga jahat. Kalau hatinya dapat perkenanan Tuhan, kudus, ada sumber seperti pujian tadi, memberikan berkat, kekuatan, ketentraman, damai sejahtera. Maka dari rohnya, dari hatinya mengeluar perkataan-perkataan seperti air hidup yang memberkati orang yang mendengarnya. Kehadirannya dinantikan, keputusannya juga diharapkan. Bahkan keteladannya ditiru oleh orang-orang yang dibinanya. Kesehatan rohani itu begitu penting. Saya melihat dalam firman Allah dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini doa dari Rasul Paulus kepada sidang di Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada dasarnya kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Saya pun kaget, tidak menyangka kalau istri saya lebih dulu dipanggil ke rumah Bapak. Bahwa dia orang yang kuat, yang membuat saya bisa ada sebagaimana ada saat ini. Tapi waktunya sudah tiba, pekerjaannya sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan pertandingan iman. Bagaimana kita didapati sekarang ini? Saya mengimani sesuatu statement. Saya mau di dalam bidang roh, maupun jiwa, maupun fisik saya, kalau bisa ya. Padahal kita fisiknya akan makin lemah. Saya kepengen didapati sempurna pada waktu Tuhan memanggil saya. Baik secara pribadi maupun pada waktu kalau saya masih hidup, waktu kedatangan Tuhan secara kolosal, secara bersama dan orang kudusnya di angkasa. Saya kepengen didapati dalam keadaan sempurna. Itu bukan sesuatu perkataan yang biasa. Oleh sebab itu saya kepengen tahun 2022, hidup saya lebih baik dari tahun lalu. 2021, dalam segala hal. Bulan ini pun saya kepengen lebih baik dari bulan Juni yang sudah kita lewati. Dan betul, Tuhan bukan hanya mengadukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita sehingga kita tidak binasa, melainkan kita dipersiapkan masuk dalam kekekalan. Hidup kita diubahkan jadi baru. Tuhan juga yang menyertai kita, menolong kita, lebih baik lagi iman kita, pengharapan kita, kasih kita semakin melimpah. Sehingga kita begitu mudah dipakai oleh Tuhan dalam bidang apapun. Tuhan juga ingin memberkati pekerjaan kita. Saya merasakan, ya, kalau di dalam perusahaan saya punya level 15 pencapaian saya. Sekarang saya sudah level 7 nih Pak. Ya, kalau Tuhan percayakan 8 tahun lagi sampai ke level yang Tuhan taruh di hati saya. Dan betul, setiap tahun ada perubahan klien yang memberi pekerjaan. Setiap tahun ada perubahan kesulitan pekerjaan yang kami hadapi. Dalam pelayanan di BPD pun, ya, kalau boleh saya tanya Bapak Gembala Saudara, apa yang dikerjakan BPD Banten ini lebih baik dari tahun lalu. Enggak semua BPD lakukan seperti yang kami lakukan. Tapi kami semangat lakukan saja bagian kami. Wow, luar biasa. Apa yang menjadi doa dari Rasul Paulus yang jadi harapannya itu harapan Tuhan kepada sidang jemaat di Tesalonika akan terjadi. Karena dia berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan juga yang akan menggenapi firman yang kita dengar bahasan. Saudara percaya akan dilawat di jamaat Tuhan? Yang percaya angkat tangannya. Oh, beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Bahkan Rasul Yohanes berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa kepada Tuhan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya roh, jiwa, dan tubuh kita sehat, selama kita hidup, selama kita menantikan kedatangan Tuhan, selama kita menjalani hari-hari, apapun terjadi di dunia ini, tetapi sama seperti jiwamu baik-baik saja, engkau juga sehat dalam segala sesuatu.
Jadi kalau kita mengalami kekurangan jangan nyaman, saudara. Kita perlu mengelola lebih baik lagi. Kita perlu minta pertolongan hikmat dari Tuhan dalam menjalani ya keberadaan keuangan kita. Kami di BPD Banten bersyukur ya Pak Purba ya. Kita mengalami kelimpahan terus. Ada banyak yang kita dapat tuh aneh menurut saya. Ya, Tuhan tahu bahwa kebutuhan BPD Banten itu besar. Maka Tuhan beri lebih besar. Supaya ada saldo bisa lakukan apa saja kalau kita punya dana. Oh kita didapati baik-baik. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami pekerjaan kurang baik, jangan diam. Jangan kita menyerah. Oh ini musim Covid. Oh ini memang di mana-mana juga turun omsetnya. Termasuk saya. Kami juga turun omsetnya. Tapi kami diingetin. Omset boleh turun. Profit jangan turun. Kalau bisa lebih. Supaya cukup. Ya kalau omsetnya turun gak cukup lah. Bayar kebutuhan yang fix cost. Gak cukup. Tapi Tuhan itu baik. Dia memberikan kita profit yang lebih baik. Sehingga bisa cukup. Cukup saja sudah bagus. Ya, karena kalau kita hidup sederhana itu indah. Dalam kesederhanaan itu indah. Kita nggak bisa yang macam-macam karena nggak ada dananya. Tapi kalau kita kelimpahan itu anugerah. Artinya kita bisa pakai kelimpahan itu untuk menolong orang banyak. Kalau rohani kita sehat, dalam hati nurani ini ada hati, ada tempat Allah tinggal, Roh Kudus. Dan dia bisa berbicara. Bisa melawat, menjamah hati nurani kita. Sehingga hati nurani kita semakin kudus, semakin baik, semakin berkenan. Maka akan muncul keluar nantinya adalah karakter-karakter Kristus. Ya, dari buah roh. Ya, yang ada 9 itu. Nanti kita lihat ayatnya ya. Ada pewahyuan, Tuhan bicara. Ada rema yang setiap hari kita dapat seperti mana yang turun dari langit, dari surga, memelihara bangsa Israel selama 40 tahun. Roti yang hidup turun, memberikan kekuatan, kita makan. Manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh roti dari Allah, yaitu firman. Firman Kristus. Kita perlu dapat setiap hari. Makanya kita harus menyediakan waktu. Nggak bisa kita berdiam diri. Setiap pagi bangun hubungan. Cari hadirat Allah lebih dulu dari yang lain. Baru mengerjakan yang lain. Beda kalau kita mengerjakan yang lain, setelah selesai kita berdoa mengucap syukur. Beda kalau sebelum mengerjakan, kita minta tolong Tuhan. Dan setelah mengerjakan, kita mengucap syukur. Kalau rohani kita kuat, jiwa kita juga sehat. Dalam jiwa kita ada pikiran, ya silakan next ditayangkan. Ada perasaan dan juga ada keinginan. Dan ini akan membuat kita sehat jiwanya juga. Roh sehat, jiwa sehat, maka fisik juga akan terdorong melakukan yang baik-baik, yang sehat untuk tubuh kita. Jadi Tuhan menghendaki hati nurani kita ini murni dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 24 ayat 16 berbicara, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Wah, ada integritas, ada kejujuran, ada perbuatan kebajikan, ada membawa-bawa nama baik Allah, nama baik keluarga, nama baik gereja. Ada kepengen sekali lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Ada rindu orang-orang yang seperti domba-domba tidak ada gembalanya. Boleh mengenal Tuhan. Dan mereka dilawat Tuhan, jabat Tuhan. Sehingga mereka juga boleh beribadah seperti kita pada saat ini. Ada banyak kerinduan. Termasuk bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa yang menolong bangsa-bangsa lain. Enggak salah kalau Indonesia menjadi presidensi ketua presidensi G20 di tahun ini. Keren sekali visinya, temanya. Recovery together, stronger together. Enggak ada persaingan, enggak ada rivalitas. Tapi kami pengen semua bangsa-bangsa, semua negara mengalami pemulihan dalam kesehatan dan ekonomi. Semua hidup, semua ambil untung secukupnya. Enggak embargo, enggak kepengen mencekik. Tapi kepengen semua hidup, pulih bersama-sama, kuat bersama-sama. Luar biasa.
Tadi saya katakan kalau rohani kita sehat, ada buah roh, silakan dimunculkan. Buah roh yang 9 karakter ini. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya katakan tanpa Roh Kudus dalam hati kita, tidak mungkin kasih, sukacita, damai sejahtera itu muncul dalam hidup kita. Dunia penuh tekanan, orang cenderung egois. Tidak mungkin mengasihi yang lain. Tidak mungkin sukacita. Kita kebanyakan mengalami ketidakadilan daripada keadilan. Kita sudah benar, nggak curang. Orang curangin kita. Mau bilang apa? Saya di dalam bisnis juga begitu. Ada banyak orang mengambil keuntungan tanda petik. Ingin merugikan kita. Tapi karena roh Allah dalam diri kita. Tetap kita tagih, tetap kita minta dia bertanggung jawab. Tapi begitu tidak dapat sama kita. Itu berkata Tuhan. Mereka tidak membayar, ya kita lepaskan pengampunan. Kita sampai sekarang nggak jadi susah, nggak makan juga. Proyek jalan terus, malah banyak apresiasi dari owner-owner dari luar negeri bahwa kami bekerja sesuai dengan spek, sesuai dengan pencapaian waktu dan juga mutu. Dan di dalam kita berhubungan dengan, ya silakan tetap ditampilkan, dengan yang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Kok kita punya kesabaran? Kita punya kemurahan hati. Kok kita mau berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik. Apa yang dikatakan Rasul Paulus terjadi? Aku tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada waktu orang merugikan saya, kata Rasul Paulus, aku tetap memberkati. Pada waktu dia mencaci maki, aku balas dengan berkat limpah. Terjadilah ya Tuhan. Saya juga begitu. Kok Bapak masih doakan perusahaan itu? Oh kalau perusahaan itu bangkrut nggak bayar sama kita. Boro-boro dia mau bayar, buat karyawannya aja enggak. Kita doain biar diberkati dan dia bayar kita. Benar saudara, akhirnya dia bayar kita. Karena perusahaan itu diberkati ya. Saya bersyukur menghidupi nilai-nilai buah roh ini ya. Saya aplikasikan dalam kehidupan. Dan kita punya kekuatan, jadi pondasi rohani kita. Kita punya kesetiaan. Wow, gereja ini ada sebagaimana ada. Karena pelayan-pelayannya, semua yang terlibat staf gembala dan orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan gereja ini punya nilai kesetiaan. Katakan amin, beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya yakin itu. Wow, saya bangga ya. Saya kadang-kadang juga miris dengan dulu pergumulan Bapak Gembala Saudara. Tapi BPD belum bantu sampai sekarang. Tadi saya kepikir, aduh BPD mesti bantu nih, gak pernah menabur ini BPD. Punya bed shalom. Punya perhatian kepada orang-orang yang sederhana, yang berkekurangan. Punya perhatian kepada janda-janda, orang-orang tua. Itu hati Tuhan. Hati Tuhan. Tapi saya selalu mendorong, ya Bapak Gembala Saudara, maju terus. Tuhan pakai gereja ini menjadi contoh, menjadi teladan banyak gereja yang lain. Lakukan dengan setia, karena kita orang-orang yang setia. Tuhan juga kasih kita kelemah lembutan. Gampang dijamah Tuhan, gampang dilawat, gampang memberi. Saya berkata, kalau saya menabur, saya tidak pernah melihat arah angin. Karena kalau saya melihat arah angin yang begitu seperti puting beliung, saya kantongin lagi tuh berkat, nggak jadi menabur. Tapi kalau saya menabur, saya bilang Tuhan, kalau ini katamu, aku lakukan. Apa saja? Menabur di saat waktunya yang tepat, pada tempat yang tepat. Pada orang atau lembaga yang tepat. Dan juga kita punya penguasaan diri. Kita nggak ikut-ikut kata orang tuh. Nggak ikut-ikut kata manusia. Nggak ikut-ikut kata gereja-gereja yang lain. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Mana mungkin di tengah COVID pandemi ya, sekian 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun lebih ya. Saudara bisa membangun di tempat ini, bisa ada di Beth Shalom. Sebentar saya lihat ya, saya akan ngelihat. 8 tahun kerjasama, Pak Stefan sorry ya, baru lihat sebentar. Aduh, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat. Saya tahu kita sama-sama dalam pergumulan yang sama. Kita punya penguasaan diri. Ini yang Tuhan mau. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita memiliki kerohanian yang sehat. Ini penting yang di dalam. Banyak orang concern yang di luar, penampilan, pencitraan, apa kata orang. Jangan beda dengan apa kata orang. Orang-orang makeover segalanya kita ikut-ikutan kata orang saudara ya. Tapi yang di dalam ini nilainya kekekalan. Karena Tuhan mempersiapkan kita bukan hanya cantik, bagus ataupun menjadi berkat di luar. Terlebih di dalam yang sumbernya yaitu yang dari Tuhan. Yang pertama apa yang kita lakukan?
bangun hubungan dengan Bapa di sorga. Saudara, kalau mendengar kisah tentang anak yang sulung dan anak yang bungsu, itu hati Bapa seperti itu. Bisa saja Bapa itu tidak kasih anak yang bungsu minta harta bagiannya. Karena dia tahu ini nggak bakal bisa. Mengelola yang kecil aja nggak bisa, minta yang besar. Besar sekali dia minta. Makanya akhirnya dia poya-poya. Dia rasa dia pakai apapun tidak habis. Sampai 7 keturunan dan lain sebagainya. Tapi suatu yang besar bisa habis. Si bungsu ini nggak begitu lama. Karena ditipu mungkin dikasih ke orang-orang yang dia kasih dan lain sebagainya. Singkat kata dia jatuh sampai miskin. Sampai bekerja di orang yang memelihara babi. Sampai suatu saat diluaskan. Mungkin makanannya belum datang, dia sudah tahu lapar. Tapi makanan babi dikirim duluan, saudara ya. Ya dia pilih yang bisa dimakan, dia makan. Mengerikan sekali. Orang yang meninggalkan rumah Bapa, yang meninggalkan hadirat Allah, yang meninggalkan perkenanan Bapa, sampai miskin seperti itu. Tapi Bapa yang baik ini tetap berdoa. Dalam doanya memanggil supaya dia kembali. Benar kembali. Daripada aku kerja begini, di rumah Bapakku banyak makanan, banyak pekerjaan, orang-orang bekerja gajinya besar, kenapa aku sampai seperti ini? Balik. Walaupun dalam hatinya, gak apa-apalah bekerja, memelihara binatang punya Bapak juga gak apa-apa, kira-kira begitu. Tapi Bapak yang baik itu menyambut dia sampai diadakan pesta. Sampai si sulung iri. Anak yang sudah menghabiskan harta Bapak disambut, dipulihkan, begitu rupa dipakaikan pakaian yang bagus, diberikan cincin, suatu pokoknya seperti orang yang baru hilang dan sekarang kembali. Sudah dicari begitu lama. Si sulung iri hati. Kok saya sudah bertahun-tahun enggak pernah dipotongin sapi, kambing sebanyak ini waktu adikku yang menghabiskan harta Bapak ini kembali. 1 ekor aja enggak. Ya karena dia selalu bahasa Tangerangnya enggak enakan. Paisengki katanya ya, enggak enakan. Padahal bapaknya bilang tinggal potong, enggak usah minta. Oh, banyak itu tinggal potongnya, kenapa mesti minta? Tinggal atur. Itu kalau kita ada di rumah Bapak, banyak orang tidak bahagia. Hari ini, bangun hubungan kita dengan Bapak. Saya melihat ada beberapa hal. Bagaimana kita bisa membangun hubungan Bapak, ini menurut saya yang paling penting. Biarlah kita dekat kepada Bapak lewat pujian penyembahan kita. Lewat kita datang menghampiri hadiratnya. Saya mendengar kesaksian dari Pak Purba, bagaimana kita merendahkan hati rindu hadirat Allah itu. Sampai kita tengkurap, tiarap, mencari hadirat Bapa. Serendah-rendahnya. Kalau orang yang berdiri bisa dijatuhin, orang yang nongkrong juga bisa dijatuhin. Kalau sudah tiarap, udah gak bisa apa lagi. Kecuali lantainya jeblos, saudara bisa turun, saudara. Pasti Tuhan dari atas mengairi air kehidupan, air suasana lawatan Allah. Karena Tuhan itu roh adanya dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari siapa itu, di mana itu. Di tempat ini ada kita semua adalah orang yang memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan hidup kita benar. Kita berani berkata, siapa yang aku celakakan, siapa yang aku rugikan, siapa yang aku jahati. Silakan bicara, harus berani seperti itu. Yang kedua, sudah saya cepat saja, karena saya sebentar ada 2 kesaksian saudara ya. Harus kita juga menjadikan doa ini kesukaan. Menjadi sumber kekuatan kita. Kita ini lemah. Kita ini tidak berdaya. Saya ingat benar. Ya, yang dapat saya nggak ceritain. Yang tidak dapat 4 terakhir saya tender. Sekarang ada 2 lagi tender besar. Besar sekali 2. Yang 4 terakhir saya nggak dapat. Mau bilang apa? Semua orang hibur saya. Karena saya begitu yakin ini proyek ini pas dengan kita. Saya sudah dipanggil masuk ruangan owner, wah dikasih tahu gini. Cuman saya nggak bisa membuat orang lain berubah harga. Artinya kita turun sedikit, ya nggak dapat lah. Karena memang harga menentukan saudara ya. Tapi saya bersyukur juga secara keadaan nggak bagus. Tapi owner maunya kami yang pekerjakan. Ya nego-nego sedikit, go ahead, jalan. Nah sekarang ada 2 lagi, kalau saudara saya sebut pasti tahu pabrik ini saudara. Tetapi doakan saja. Saya kepingin sekali lewat karya pekerjaan kami, proyek yang kami kerjakan.
Tuhan dimuliakan. Saya hampir setiap bekerja dapat apresiasi. Gak pernah kerja sebaik ini dari beberapa proyek yang di beberapa negara. Tapi ujung-ujungnya kita harus untung ya saudara ya. Dan mereka hargai tepat waktu, sesuai dengan mutu, dan juga memang keren banget hasilnya. Saya rindu. Kenapa itu terjadi? Karena doa. Firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, silakan ditayangkan. Tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Suatu saat kita tinggalkan sesuatu karena sudah tidak bisa lagi menambah perform kita tinggalkan, sudah kadaluarsa. Tetapi berdoa tidak boleh kita tinggalkan. Karena berdoa itu kerendahan hati kita meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berdoa juga kita berdialog dengan Allah, dengan Tuhan. Berdoa juga kita minta pertolongan itu datang. Dia tidak pernah tinggalkan, Dia Immanuel. Jangan jemu-jemu engkau berdoa. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi doa itu perlu iman, perlu percaya. Saya baca dalam firman Allah, di dalam Amsal. Oh, dikatakan percaya itu akan mendatangkan kelimpahan. Saya merenung kenapa ya? Oh, saya yang mengerti. Kalau orang berdoa, dia tidak percaya, tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi syukur enggak udah begitu. Kalau orang berdoa, dia harus sungguh-sungguh. Walaupun mungkin yang dimintanya berlebihan atau terlalu sedikit. Tuhan bisa memberi dari lebih besar dari apa yang kita doakan. Tuhan juga bisa menunda kalau kita belum siap. Semuanya bisa tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan juga berdoalah dalam Roh Kudus. Roh kita, biarlah diizinkan dilawat, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang akan membuat kita berdoa juga. Doa sesuai dengan kehendak Allah. Doa sesuai dengan apa yang mau kita ucapkan terjadi. Wow, mari kita jadikan doa gaya hidup kita ya. Dia sumber kekuatan. Dan selanjutnya, bagaimana supaya kita membangun hubungan Bapa bisa terus menerus. Semakin hari semakin intim, semakin kita mengerti. Baru kita dengar suara Tuhan aja, langsung kita bertobat. Enggak perlu sampai ditengking-tengking, dinasihatin orang. Saudara, hidup takut akan Tuhan. Karena saya baca dalam firman ini hanya sedikit yang saya baca ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang menjaga hidupnya kudus, Tuhan perhatikan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Supaya kita semakin kuat. Tidak salah kita memilih Tuhan kita. Yang selalu menolong, menyertai kita tepat waktu. Membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Dunia bisa berubah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang terus berdoa. Tuhan tetap berikan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ini terjadi di Indonesia. Saya membayangkan ya sampai bulan Juni ya. 18 sampai 19 bulan yang lalu. Setiap bulan. Perdagangan Indonesia surplus lebih besar ekspornya dari importnya. Makanya cadangan devisa lumayan bagus. Itu yang membuat bisa subsidi karena uangnya ada. Bisa membuat harga-harga stabil. Padahal pemerintah ini kalau kayak orang nahan udah angin puting beliung sama nahan begini-begini kita santai-santai aja ya. Banyak yang disubsidi oleh pemerintah tapi ya, perinci satu-satu. Ya. Nggak ngomong aja sudah diledek, apalagi ngomong kira-kira begitu karena pemerintah juga berpikir diam. Ya, banyak orang lebih pintar dari pemerintah, tapi pintar yang keblinger saudara. Bayangin Bapak Presiden kita dihina, segala macam kasihannya. Tapi Tuhan membela orang benar, ya orang yang mau berjalan seperti apa yang dia mau. Ya kita doakan pemerintah kita dilawat oleh Tuhan. Oke, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kita perlu takut akan Tuhan sehingga kita bisa tersungkur memohon pengampunan. Hidup kudus berkenan. Maka kita bisa membangun hubungan dengan Bapa. Saya membaca di Yesaya. Orang Israel protes. Kenapa Tuhan gak tolong seperti dulu? Enggak berkati kita. Tuhan berbicara. Bukan tanganku kurang panjang. Bukan telingaku berat mendengar permintaan doamu. Dosamu yang kau perbuat menjauhkan aku daripada engkau. Janji Allah tidak digenapi kalau manusia masih hidup dalam dosa. Dipelihara, tetap dipelihara.
Tapi janji-janji yang banyak itu tidak akan digenapi. Karena Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Kita bekerja, kita berdoa, kita menabur, kita juga mengandalkan Tuhan, kita bersyukur, berhikmat, berkata-kata. Oh, luar biasa. Yang kedua, saudara, kalau ingin kita sehat rohaninya, mari kita setia ibadah. Jadikan ibadah itu gaya hidup. Tidak ada hari Minggu kita tidak ibadah, harus ibadah. Tapi sekarang kan banyak yang lewat live streaming. Di tempat kami juga begitu. Tapi sekarang kami punya kiat. Yang pertama saja live streaming, tapi ibadah kedua kami enggak pakai live streaming. Harus datang. Kalau ibadah satu enggak sempat, harus ibadah kedua datang. Ternyata betul Pak. Jadi kami sekarang merasa ibadah kedua itu lebih banyak dari ibadah pertama. Ada firman Allah yang bagus mengenai Sabat. Kita menghormati hari Sabat. Buat kita itu hari Minggu. Saya bacakan dalam Yesaya 58. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata-kata omong kosong. Ya, jadi kita hormati betul. Wow, kita beri yang terbaik, waktu yang terbaik. 6 hari kita kerja, minggu ini kita fokus. Harus utamakan ibadah. Karena kata-kata firman Tuhan tadi itu. Maka akibatnya apa? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saya mengatakan ini sukacita yang tadi. Yang keluar dari hati. Sukacita yang gak bisa disamakan dengan sukacita mengenai hal yang jasmani, pemberian, hadiah dan lain sebagainya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Kalau kita ibadah, Tuhan lawat kita. Yang lemah menjadi kuat. Yang bergumul, Tuhan kasih jalan keluar. Saya merasakan juga di Alkitab, di zamannya bangsa Israel, masih beberapa puluh orang, disuruh oleh Yusuf tinggallah di Mesir, dikasih di tempat namanya Goshen. Di Goshen itulah dia bisa memelihara ternak dengan bebas. Dia bisa ibadah, mau siang malam, terus ibadah. Silakan, tidak mengganggu orang Mesir. Dan saya baca di Alkitab, setiap mereka ibadah, besoknya ada mujizat. Saya bawa, aplikasikan dalam hidup saya. Minggu saya diurapi. Seperti ini saya merasa saya diurapi. Berikan kesempatan menjadi berkat buat GBI Intermark. Besok ada mujizat. Itu firman Allah mengenai Goshen. Mereka ibadah, besok terjadi mujizat. Wow. Jadi kita semua nih kalau hari Minggu seperti ini diurapi. Bilang saya diurapi. Ya tadi diurapi, diberkati, ya dilimpahkan segala hal. Besok di marketplace, di tempat pekerjaan kita kah, di kuliah kita, di studi kita, anak-anak kita, bahkan di pekerjaan rumah tangga, ada banyak yang mesti dikerjakan seminggu ke depan. Ada bisnis, ada investasi, yakin besok kita diberkati, ada mujizat. Wow, luar biasa. Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurnya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Kepada Yakub ini karena mungkin anaknya banyak ya, ada 12. Dan akhirnya menurut saya yang lebih kelihatan terjadi kepada Yusuf. Sudah menjadi berkat, bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi Mesir, bahkan bagi bangsa-bangsa. Janji Allah, yang mungkin katanya ada ribuan, saya nggak tahu semua ribuan, tapi ya banyaklah saya ngerti janji Allah yang ada di Alkitab ini. Akan digenapi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktunya. Wow, luar biasa. Jadi firman Allah berbicara juga kepada Timotius dari Rasul Paulus, latihlah dirimu beribadah. Latih seperti orang yang melatih otot, seperti melatih kebiasaan yang baru. Melatih pekerjaan, tugas-tugas yang baru kita harus latihan. Sehingga akhirnya kita biasa piawai. Tapi dikatakan latihan badan ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa kita harus ibadah? Karena ibadah ini mendatangkan berkat dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan satu sisi.
Roh, jiwa, dan tubuh kita, bahkan yang lain yang kita sendiri nggak memikirkan. Yang besar, yang kecil, sangat-sangat ditolong oleh Tuhan pada waktu kita beribadah. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sampai hidup kekal. Ibadah yang kita lakukan ini ada kontribusinya. Apa yang kita lakukan ini seperti, kata Mama Tuhan ya, saya ikut aja lah. Seperti bangunan-bangunan rohani yang akan kita tempatin nanti di sorga. Ya sudah, saya percaya aja lah, karena bagus. Supaya kita jangan main-main dalam ibadah itu. Ya, saya rasanya setiap ibadah pagi itu, besok Fajar gabungan juga ibadah ya. Teman banyakannya doa, tapi ada firman. Ada kesimpulan ya. Bapak Gembala Saudara paling banyak diminta, ayo kesimpulannya tambah-tambahkan. Nanti juga ada berkat Tuhan. Itu dalam ibadah. Dan rasanya menurut saya kalau nggak ikut, wah rasanya rugi banget. Dan satu saat memang nggak ikut, nggak bisa. Karena memang saya juga harus pergi di pagi hari itu. Dan saya merasa setiap ibadah itu dahsyat. Rasanya saya nggak ngantuk-ngantuk, ya Pak ya. Kita nggak ngantuk-ngantuk nih, yang sudah senior ini nggak ngantuk-ngantuk. Karena kita merasa dilawat Tuhan. Hadirat Allah begitu kuat. Siapapun yang memimpin pujian, kita tetap dukung. Suara-suara agak sedikit, ya katakan fals-fals sedikit nggak apa-apa ya. Kita nggak memperhatikan. Yang kita penting lawatan jamahan Tuhan. Ya, ibadah pagi, ibadah doa. Saya percaya kalau kita ibadah, kita memegang janji Allah. Baik yang hidup untuk sekarang ini maupun yang akan datang. Yang kepada kekekalan. Yang terakhir, kita kalau kepengen rohani kita sehat. Ya selain membangun hubungan dengan Bapa, kita setia ibadah adalah mencintai firman Tuhan. Tadi nyanyian itu udah keren banget. Membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Bahkan firman Kristus yang berbentuk rema hari itu kita lakukan. Nanti saya bersaksi sebentar setelah ini. Tadi firman Allah itu menyertai. Firman Allah itu seperti menerangi kita waktu kita mengalami kegelapan. Firman Allah itu seperti menjadi pintu kita bisa masuk melangkah dalam menghadapi jalan hidup ini. Firman sumber segalanya. Dia adalah Yesus yang menjadi manusia. Dia yang sudah turun ke dalam dunia. Menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Kalau kita ada sebagaimana ada, baik-baik saja. Perkataannya baik-baik saja. Karena firman. Firman yang ada di mulut kita yang keluar dari hati kita. Karena kita sudah baca, kita imani, kita hidupi, kita percaya bahwa firman ini berkuasa. Wow. Saya kalau udah yakin sesuatu, saya tidak akan goyah walaupun belum terjadi. Tapi kalau belum dapat sesuatu, aduh saya ini gundah gulana, Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Kadang-kadang saya berdoa agak lebih banyak, saya minta Roh Kudus memberikan penjelasan, menerangkan. Kadang-kadang Tuhan juga luaskan sesuatu terjadi sehingga saya mengerti, oh Tuhan menghendaki seperti ini. Wow, ayat yang biasa dalam Mazmur 1, tapi ini penting sekali. Ya, buat setiap kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi komunitas penting, ya ini kita harus jaga kalau mau berbahagia. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kenapa kita tidak boleh seperti yang pertama? Karena kita ini akan banyak baca firman, nanti dihina, nanti kita dibully saudara ya. Jauhkanlah dari begitu. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Setelah kita melakukan tugas-tugas kita merenungkan firman. Mengucap syukur dengan apa yang sudah kita kerjakan. Minta tolong besok apalagi yang baru yang kita belum kerjakan. Kalau kita seperti itu, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Firman membuat kita punya kuasa. Firman membuat kita masuk kepada keberhasilan. Karena firman ada dalam hidup kita. Immanuel, dia menyertai langkah-langkah kita. Saya merasa kenapa Yusuf berhasil dibandingkan dengan 11 saudara yang lain. Karena dia takut akan Tuhan. Dan dia selalu ingat apa yang diajarkan oleh papanya, oleh kakeknya. Firman. Wow. Dia seperti orang rumahan. Makanya dia disayang oleh orang tuanya. Dibedakan dengan yang lain. Salah juga itu ya.
Karena dia orang yang rindu seperti Maria, mendengarkan cerita-cerita tentang firman Allah, baik dari bapaknya Yakub maupun dari Ishak kakeknya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik, ini orang jahat. Mereka ini akan digoncang karena seperti sekam yang mudah ditiup angin. Bahkan dikatakan juga orang fasik itu pasti masuk dalam penghakiman. Orang berdosa juga tidak tahan menghadapi kita orang-orang benarnya Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya kalau ngomong orang benar selalu di kanan. Orang benarnya Tuhan ini orang yang taat, orang yang setia. Gak perlu paham, taat aja firman Allah walaupun bagaimana melaksanakan. Tuhan tolong saya lah, kan Tuhan akan menggenapinya, Tuhan akan menolongnya. Dia setia, udah kita ikutin aja. Benar, di tengah-tengah perjalanan Tuhan mampukan. Seperti kita melangkah, mujizat terjadi. Air tersibak, kita berjalan di tengah kekeringan. Bisa berjalan dengan firman. Dan akhirnya kita mengatakan, wow, Tuhan dahsyat. Ini banyak saya mengalami dalam pekerjaan. Nanti sebentar saya bersaksikan. Termasuk dalam memimpin BPD Banten. Kami taat saja, betul ya Pak ya? Karena dianjurkan oleh ketua umum, oleh pusat, karena permintaan orang banyak. Kita lakukan aja. Nggak bisa menyenangin semua orang sih. Udah Tuhan, tolong kami, melangkah saja, go ahead, ayo jalan. Di tengah perjalanan ada mujizat, ada pertolongan. Banyak kesaksian kami, termasuk juga di pekerjaan. Ya, orang benar itu orang yang dikuduskan, orang pilihan Tuhan. Jadi kalau dia dapat perlakuan khusus dari Tuhan, nggak heran. Karena dia dapat kasih karunia, ini privilege yang nggak semua orang dapat. Dia dapat anugerah, dia dapat pertolongan spesial, itu orang benar. Tapi kalau orang fasik, bagaimana mau ditolong Tuhan? Pikirannya saja dosa, di tempat tidur merancangkan dosa, ini firman. Perkataannya juga dosa, perbuatannya dosa, semua dosa. Mana mungkin bisa diperkenan Tuhan? Kecuali mereka bertobat, mereka berubah dari jalan yang fasik, masuk ke dalam kumpulan orang-orang benar yang dibenarkan Tuhan. Ada beberapa ayat firman Allah, kita harus perkatakan firman kepada keluarga, kepada anak, mantu, cucu kita. Perkatakan, dengar nggak dengar, ya kita doakan. Tapi memperkatakan itu harus di mana saja, dalam perjalanan, dalam keluarga, dalam kesempatan apapun. Ya kita harus perkatakan. Ini dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Dan ada juga perkataan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tadi nyanyian mengatakan, dia seperti pintu untuk jalan kita. Ayo ikuti. Hari ini apa yang saudara dapat? Mungkin 1-2 statement. Lakukan itu. Setia dengan perkara yang masih kecil, yang sedikit. Nanti Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Saya tadi berbicara dengan Bapak Gembala, Saudara, dan juga sama Pak Asyong. Kok kita ini umur sekian tuh masih dipakai Tuhan ini? Kenapa? Tuhan mau. Ya, kita mengalami kemuliaan. Tuhan mau kita menjadi orang yang berarti. Orang yang masih dipakai Tuhan, digunakan untuk tugas-tugas yang mulia. Yang mendatangkan pujian, kehormatan bagi Tuhan. Bahkan Timotius dinasihati, Timotius, engkau dari kecil baca firman, sekarang terus baca, terus setia. Karena kalau engkau setia membaca firman, firman akan menuntun engkau kepada keselamatan. Dan engkau akan lebih lagi kuat imanmu. Yang berdasarkan, yang dasarnya adalah Kristus Yesus. Saudara, saya bersyukur dengan 40 orang kurang lebih di Menara Doa Mesbah Gabungan ini. Baca firman Tuhan yang sama setiap hari. Kurang lebih 2-3 pasal. Sama. Jadi kami sedang melihat betapa bedanya raja-raja yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang hormat kepada Tuhan. Dengan raja-raja yang menyembah berhala. Karena ikut istri yang jahat. Dan juga raja-raja itu dipengaruhi oleh penasihat-penasihat yang buruk. Akhirnya menyembah ilah-ilah lain. Menyembah berhala. Dan tidak menghormati Tuhan. Hidupnya bulak-balik mengalami masalah. Kerajaannya mengalami goncangan. Sampai saling bunuh dan lain sebagainya. So Paulus berbicara kepada Timotius. Lihat apa yang kau baca firman Allah itu. Yang diilhamkan Allah. Bermanfaat untuk engkau mengajar. Engkau menjadi contoh teladan bagi banyak anak muda dan banyak orang di gereja.
untuk engkau dinyatakan kesalahannya, ditunjukkan yang benar. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Dan juga untuk memperbaiki kelakuanmu. Sehingga karaktermu itu seperti yang tadi saya bilang, karakter Kristus muncul. Dan juga engkau dipakai mendidik orang ke dalam kebenaran. Tuhan akan pakai kita. Saudara, dalam kehidupan ini semua orang pasti mengalami tekanan. Ada pergumulan. Ada pencobaan. Kadang-kadang mengalami kegagalan. Mungkin kita 7 kali jatuh tapi tidak tergeletak. Orang benar itu akan bangkit kembali. 7 kali jatuh, 8 kali bangkit katanya. Masih plus 1. Jadi masih siap lagi menghadapi tantangan. Ya, tapi jangan nantang ya. Kita ikuti saja tuntunan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi tujuannya agar kita lolos menjadi emas yang murni. Punya iman yang kuat, punya pengharapan yang besar. Bahkan kasih yang melimpah, seperti kasih agape, kasih Tuhan. Kasih yang lebih tinggi dari langit biru, kasih yang lebih luas dari samudera, bahkan lebih dalam dari lautan. Saya akan tutup dengan kesaksian. Kira-kira 6 tahun yang lalu ya, saya, Pak Purba juga sama Pak Johar Wahyudi mendampingi saya sebagai KSB. Saya menerima pekerjaan, beliau juga saya bilang doakan kami. Karena pekerjaan ini kalau saya membayangkan makanan masuk ke mulut, saya nggak bisa ngunyah. Saudara bisa bayangkan ya, masuk ke mulut nggak bisa ngunyah. Kan itu begitu kira-kira ya. Ya kita berdoa karena satu dan lain kita pegang ini kerjaan. Ini yang dapat sih prestasi aja saudara. Saya merasa ancaman denda, saya ditakut-takutin, mau didenda, mau dikasih orang lain kerjanya. Aduh, ini yang ada belum dibayar nanti hitung-hitungannya bagaimana. Saya merasa takut sendiri. Saya biasa memang kalau pergi ke sana ditemenin oleh hamba Tuhan. Ya Pak Johar Wahyudi yang sering nemenin saya. Waktu menunggu dia, saya baca-baca firman Allah. Kadang-kadang searching kata-kata kuat, teguh, harapan, pertolongan dan lain sebagainya. Tapi satu saat saya ini mungkin men-searchingnya cuaca. Karena cuaca itu jelek, kerjaan kami tidak perform. Tidak berhasil seperti yang diharapkan. Waktu saya ketik cuaca, cuma ada 1 ayat. Nanti saudara searching masing-masing, jangan sekarang ya. Saya bacakan. Saya baca Ayub 37 ayat 21. Ini ternyata kata cuaca ini cuma 1. Dikatakan seketika terang tidak terlihat. Karena digelapkan mendung. Lalu angin berhembus, maka bersilah cuaca. Wah, saya mendapat dari kata cuaca ini seperti ini. Saya rasanya ditekan oleh begitu banyak beban berhari-hari, takut didenda, takut diusir. Wah, yang ngawasinnya galak saudara ya. Tapi begitu selesai, waktu ditagih, bukannya galak, ngilang dia saudara ya. Nggak bantuin saya supaya tagihan lebih cepat. Ya itulah manusia. Saya mengatakan, wah, oh benar saya ini sedang ada mendung, gelap. Menutupi usaha saya dalam bekerja. Ribuan orang kerja. Kalau hujan, udah gak kerja semua. Ribuan orang tuh nganggur, kecuali yang di dalam yang ada tertutup atap. Oh, ternyata nanti pada waktu terang tidak terlihat, gelap mendung. Ternyata ada angin yang berhembus. Saya bilang ini Roh Kudus. Setuju? Saya bilang ini Roh Kudus. Roh Kudus menolong saya. Kalau dia berhembus, bukan hanya saya yang merasakan. Semua yang kerja merasakan. Saya membayangkan ruangan atau tempat saya bekerja. Angin itu berhembus. Wow, kalau angin berhembus, ternyata akhirnya bersilah cuaca. Cuaca kembali terang benderang. Saya di bandara ya sebelum masuk sama-sama, Pak itu belum datang, Pak Johar. Tuhan, saya percaya persoalan saya sudah selesai. Nanti Tuhan kirim angin, ya cuaca menjadi jernih, cerah, awan mendung menjadi terang kembali, dan matahari terlihat. Gambaran Tuhan saya bisa lihat, bahasanya ya, saya melihat kemuliaan Tuhan. Betul saudara, sejak saat itu saya dapat kemudahan demi kemudahan. Saya nagih agak dibantuin ya, karena dia aman, bukannya saya dipinjemin uang ya. Tukang-tukang bekerja lebih giat. Akhirnya saya mendapat apresiasi, bangunan ini bangunan yang terbaik. Kalau saya ajak ke sana saudara bisa bedain. Mana yang dibangun oleh Muri Agung? Saudara mungkin, saya sebut nama perusahaan saudara ya. Pasti saudara tahu, karena sudah bilang terbaik yang ini.
keren banget. Ya, saya mendapat pertolongan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Yang terakhir saudara ya, saya ingin juga bersaksi pada waktu ya Yosafat dan juga bangsa Israel, bangsa Yehuda diserang oleh Bani Moab, Bani Amon dan juga dari pegunungan Seir. Wah, laskar yang besar. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, merendahkan hati, meminta lebih lagi sungguh-sungguh. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat selanjutnya saya loncat. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, Allah yang berperang ganti bangsa Yehuda. Wow, Yosafat menjadi tenang dan malah dia hanya memuji menyembah Tuhan. Tuhan melakukan penghadangan dan lain sebagainya. Saya yakin saudara tahu firman Allah ini. Tapi satu hal, pada waktu kita berdoa dan waktunya Tuhan juga dalam pergumulan kita, bukan hanya kita hanya berserah melakukan bagian kita, tapi ada Tuhan yang berperang ganti kita. Bukankah hidup ini penuh dengan peperangan? Saya waktu belum dapat proyek, staf saya bilang, Pak kita harus perang. Perang apa maksud kamu? Perang melawan saingan-saingan kita, apalagi orang-orang yang sudah lama pegang kerjaan. Kita nggak bisa merebut tanpa perang. Aduh, saya rasa kayak dibilang peperangan. Tapi kata-kata dia ya saya aplikasikan aja. Ternyata betul. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pewahyuan. Kami masukin penawaran yang pas, bisa sedikit sajalah di bawah budget. Jangan di bawah budget terlalu rendah, nanti nggak untung, susah juga. Dan hari ini itu menjadi pengalaman kami. Dalam usaha pekerjaan. Kalau kita serahkan sama Tuhan dan kita benar-benar andalkan Tuhan, Tuhan berperang ganti kita dan kita mendapat kemenangan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengundang pemain musik dan juga worship leader singer. Kita menyanyikan pujian, saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Biarlah firman Allah ini menjadi sesuatu dorongan buat kita lebih semangat lagi dalam mencari hadirat Allah, membangun hubungan dengan Bapa, setia ibadah, bahkan menghidupi, mencintai firman. Yuk kita berdiri semua, kita menyembah sebentar, setelah itu saya berdoa dan kita juga akan lanjutkan acara kita. Mari katakan pujian ini. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan. Aku rindu
silakan biarlah worship leader, singer, semua kita di depan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Mungkin beberapa pernah mengalami saat-saat indah ini. Kembali kepada kasih-Mu Bapa. Kembali mencari seperti orang menggali sumur yang airnya dalam. Gali terus. Cari hadirat-Mu. Jangan berhenti. Jangan berkata aku capek, aku bosan, aku sudah pernah alami dulu. Sekarang bagaimana? Ya seperti Bapa yang rindu menantikan anaknya kembali. Datanglah, marilah kepadaku hai kau yang lelah dan berbeban berat. Aku ingin memelukmu, kata Bapa. Aku ingin memulihkanmu. Aku ingin menggantikan yang hilang. Siang hari ini menjadi kerinduan kita, menjadi komitmen kita. Rasakan hadirat Allah kembali. Kekudusan-Mu aku rindu jamah kami Tuhan. Aku rindu menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Spesial. Siang di mana kami kembali mengalami perjumpaan. Di tengah kelelahan kepenatan kami menghadapi hari-hari kami. Engkau berkata, pentingkan, fokus kepada kesehatan rohani. Hari ini hati kami terbuka. Roh Kudus, Bapa, Yesus, lawat kami, jamah kami. Kami ingin rohani kami sehat. Kami ingin rohani kami, hati nurani kami bersih, kudus. Kami ingin karakter Kristus menjadi bagian hidup kami. Ada buah yang kami hasilkan sehingga kami berdampak bagi banyak orang. Kami rindu rema. Kembali Engkau berfirman setiap pagi. Mengarahkan kami, menghibur kami. Kami rindu mendapat pewahyuan yang baru. Sehingga kami seperti Raja Wali yang terbang tinggi.
Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak capek. Tapi ada dua sayap, yaitu firman dan Roh Kudus yang membentang, membawa kami terbang tinggi. Pakai kami Tuhan. Makasih. Biar kami membangun hubungan lebih dekat lagi. Kami mau jadi pemuji, penyembah yang benar. Kami mau setia ibadah. Dan hidup takut akan Engkau menjauhi dosa. Makasih Tuhan, terima kasih. Menjadikan ibadah itu gaya hidup. Sesuatu yang dahsyat kembali akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang yang bersuka cita, orang yang berkemenangan, bahkan hidup dalam janji-janji Allah. Biarlah firman yang sudah menjadi manusia, firman yang hidup menjadi bagian kami. Kami mendapat janji-janji kelimpahan dalam segala hal. Dalam segala jalan Engkau Immanuel menyertai kami. Oh, Engkau menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Bahkan di dalam kegelapan Engkau menjadi terang. Bahkan Engkau adalah pintu di mana kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati seluruh ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan. Pendeta Asia Purba, oh Kau tahu hatinya. Kau tahu kemurahan hatinya, Kau tahu pekerjaannya, rencana visi yang besar. Pakai gereja ini digembalakan. Jadi gereja yang dahsyat, anak mudanya dipakai dengan dahsyat. Orang-orang tua diberikan berbagai mimpi. Oh, mereka dipenuhi dengan Roh Allah. Dan menjadi berkat bukan hanya buat gereja ini, buat Banten, buat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah melawat kami. Terpujilah Engkau, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Cuma ini berkati, katakan amin, amin. Beri kemuliaan.